sekarang ini sangat mengecewakan. Tetapi saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan buka seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan perkara ini sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari, saya garansi selesai. Tidak sampai seminggu sudah P21 tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya. Tetapi karena Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini, mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Oleh karena itu, saya atas nama penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai itu tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai lah, toh anak saya nggak bisa kembali. Kemarin ketika saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup lah. Kami udah capek Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Saya sebagai yang melakukan, walaupun saya sampai sakit-sakitan, sampai batuk-batuk, melayani 3.000 sampai 4.000 WhatsApp per hari, melayani berbagai televisi bisa 3 sampai 5 kali sehari, saya sebenarnya nggak merasa capek. Tetapi karena di kepolisian tidak bergerak atau sangat lamban, maka Pak Samuel di hari Sabtu yang kemarin mengatakan sudah cukup lah. Toh anak saya tidak bisa kembali hidup lagi katanya. Dan sebagainya. Walaupun di kalangan perempuan-perempuan pemberani, yaitu istrinya itu Rosti maupun adik-adiknya semua, termasuk anaknya, semua masih bersemangat mau menuntaskan. Tetapi kami mau mengatakan tidak mungkin kami bisa bertepuk sebelah tangan. Tentu harus saling bahu-membahu. Oleh karena itu, ini mungkin sudah takdir kita karena hidup di negara Indonesia, negara yang sangat munafik, yang rajin beragama tapi tak bertuhan. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada 2024 pilihlah pemimpin yang baik dan benar, yang bertanggung jawab, supaya Indonesia ini bisa kita benahi bersama. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan, lebih banyak orang baik dan benar di Indonesia ini, tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah, baik itu wanita, anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dengan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu negara ini menjadi negara yang baik. Tetapi kita kurang kompak memperbaiki negara ini. Oleh karena itu ke depan kita harus kompak, jangan mau diadu domba, jangan mau dikatakan aku Pancasila kamu khilafah. Semua kita menganut filosofi atau falsafah Pancasila. Jadi kalau dikatakan kamu teroris, aku Pancasila, jangan mau. Kita semua adalah warga negara yang taat Pancasila, berideologi di Pancasila. Jangan mau dituduh-tuduh teroris dan khilafah. Saya sudah diundang ke pesantren, diundang ke gereja, diundang kemana-mana. Saya lihat semua orang baik-baik. Bahkan minggu lalu saya diundang oleh salah satu tokoh NU, yaitu Kiai Haji Husnuril Arifin, sahabat saya. Oleh mereka itu diberikan gelar santri kehormatan. Mereka sangat bangga sama saya pun sangat bangga memiliki mereka. Oleh karena itu kita harus kompak, jangan mau diadu domba karena atas nama suku, agama maupun ras, supaya mafia itu apa? Kita semua Pancasila kok. Ideologi kita ideologi Pancasila 1245, Bhinneka Tunggal. Inilah momen yang tepat, nanti pilihlah pemimpin yang baik dan benar.